lazila nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ansar wal muhajirin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kami hormati, kami muliakan, para alim, para ulama, tokoh-tokoh masyarakat, panitia penyelenggara tablik akbar, Badan Kemakmuran Masjid Baitur Ridha, dan yang kami cintai, kami banggakan, ma'asyiral muslimin wal muslimah rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kalau sampai pada sore, siang menjelang sore ini kita masih dalam kondisi bernapas. Itu pertanda masih ada peluang dan kesempatan bagi kita untuk menambah pundi-pundi amal demi bekal di yaumil akhir nanti. Nabi SAW, man salaka tarikan ilal ilmi salakallahu bihi tarikan ilal jannati. Barang siapa meringankan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan meringankan langkah kakinya menuju surga. Mudah-mudahan kesabaran ibu bapak menunggu saya hadir diperhitungkan oleh Allah, apalagi sudah sholat zuhur berjamaah, menjadi amal kebaikan di akhirat nanti. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan taslim tak henti-hentinya kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, perlu kita ketahui, dalam setiap peradaban umat manusia terkait dengan potensi kemampuan di dalam membiaskan kebaikan, maka Allah telah mengutus orang-orang khusus yang kita kenal dengan nama istilah Nabi dan Rasul. Dalam setiap rentang generasi ke generasi, kurun waktu yang begitu jauh, ratusan ribu tahun yang lalu sampai hari ini, tidak ada Nabi yang sukses membawa umat manusia kecuali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi yang diutus Allah gagal. Kenapa mereka gagal? 124.000 nabi yang Allah utus, hanya satu yang berhasil, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal tanggung jawab beliau sangatlah berat dibanding nabi-nabi yang lain. Kenapa saya katakan berat? Karena nabi-nabi yang lain diutus hanya kepada kaum yang ada di kalangannya masing-masing. Ibrahim, umatnya hanya sekelas kabupaten. Musa memimpin umatnya hanya sekelas kecamatan. Isa memimpin umatnya hanya sekelas kelurahan. Itu pun gagal. Yang tertinggal hanya 8 orang. Yang tertinggal hanya 12 murid. 8-nya digantung, kepala di bawah, kaki di atas di Yerusalem. 4-nya lari ke dalam goa. Ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Maka terbitlah kitab namanya Ashabul Kahfi. Jadi tidak ada satupun nabi yang berhasil kecuali Rasulullah. Kesuksesan baginda Nabi SAW karena 2 yang dipertahankan dalam akhlak dan moralitas beliau. 1, Nabi itu dikenal sebagai Al-Amin, jujur. Entah bagaimana Al-Amin Nasution, apa sudah bebas atau belum? Al-Amin apa Ustaz? Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Itu yang membuat Nabi berhasil.
Alamin Nasution? Nggak kan ada tuh. Nah. Jadi kesuksesan baginda Rasulullah SAW karena jujur. Jujur dalam pribadi, jujur dalam rumah tangga, jujur dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, Nabi itu memiliki karakter yang sempurna akidahnya. Kalau sudah dua ini yang dipegang oleh mukmin, insya Allah jujur kepada akhlak pribadi, jujur kepada akidah. Sebaliknya di Indonesia, Masya Allah, profesor. Kau jangan bilang saya profesor, Ustadz. Saya tidak tamat SD. Profesor. Bu, cium tangan Megawati Soekarno Putri. Kiai. Bukan kaleng-kaleng. Ketua Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Badan Perusak Ideologi Pancasila. Semua kita yang hadir di masjid ini cinta kepada Allahu Akbar. Qul amarah rabbi bil qis wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidil wad'uh muhlisina lahuddin kama ba'da akum ta'udun. Bukan profesor ini, tahu tentang Pancasila. Yang saya baca tadi, Al-Araf, kisti, artinya adil. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Napasnya adalah agama. Napasnya adalah Islam. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. Sila pertama, ketuhanan yang maha esa. Jadi tidak mungkin, mustahil, kalau Pancasila musuhnya adalah apalagi agama Islam. Dikaji secara filosofis, dikaji secara teologis, diletakkan dalam komparasi kehidupan sosiokultur. Maka Indonesia meletakkan falsafah negara ini dengan Pancasila. Pancasila bukan ideologi. Pancasila adalah falsafah dalam segala aspek implementatif positif dalam kehidupan keberagamaan umat manusia. Jadi kalau profesor seharusnya sudah lebih cerdas. Apalagi rektor. Saya juga pernah jadi rektor walaupun cuma 16 tahun pernah. Cuma rektor saya itu menghasilkan output yang menuntun orang ke neraka. Rektor kafir, begitu kira-kira ya. Lebih baik mantan rektor kafir daripada yang membuat statement memecah belah sesama anak bangsa. Terutama secara spesifik membelah antara kehidupan ukhuwah Islamiyah. Baik. Ini bukan persoalan yang gampang. Allah sudah tahu nih manusia-manusia begini. Dan Allah perintahkan dalam Quran surah At-Taubah ayat 73. Siapa yang Allah perintahkan? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu. Lagi. Ya ayyuhan nabiyyu. Wahai Muhammad, wahai Nabi, jahidil kufara wal munafikin waqlus alaihim wa mawahum jahannamu wa bi'sal masir. Wahai Muhammad, wahai Nabi, perangilah, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan munafik.
Kufar wal munafik. Kufar ini adalah kafir, munafikin ini adalah yang kawan tadi itu. Ngaku-ngaku Islam, ngaku Muslim, ngaku beragama Islam, otaknya kafir. Itu tuh munafik. Kalau di malam hari atau siang kita mendengar suara bunglon, sulit kita menangkap bunglon, karena bunglon itu mempunyai sel kromatofor yang kemudian bertemu membelah di sekelilingnya pigmen melanin. Di bawahnya terdapat yang berwarna biru dan putih. Makanya bunglon secara alamiah dalam adaptasi human behavior, aplikasinya adalah animal behavior. Pendekatan akhlak dan kebiadaban, bahkan kemunafikan manusia dapat diaplikasikan dari sifat bunglon. Di pohon hitam dia hitam, di batang coklat dia coklat, di daun hijau dia hijau. Itu tuh bunglon, munafik. Tetangga kita di kompleks ini ketahuan. Kalau kafir kan ketahuan. Dari namanya sudah tahu. Albertus, Lambertus, Matius, Sepritus, Capticus, Tikus. Udah tahu, kafir. Kafir. Tapi kalau munafik, Allahu Akbar. Bisa jadi ada di antara sini. Makanya kalau ada mampus kau. Ya bukan kaleng-kaleng yang datang ini. Anak Medan, habis kalian. Habis kalian ku hantam. Bunglon. Jadi ketika dia menempel di daun pohon batang, berubah dia. Karena memang sifatnya natural, alamiah. Atau disebut dengan Taumoctopus mimicus, teori mimikri. Ini kalau ada dokter di bidang animal behavior, biologi, tahu. Tapi manusia tidak mempunyai zat itu, dia memaksa diri. Allahu Akbar. Bagaimana karakternya? Penjilat. Nah, contoh yang lebih dekat lagi, ular. Hati. Indonesia tahun lalu 2019 laporan setiap kompleks di seluruh Indonesia banyak bermunculan ular. Bukan tanggung-tanggung, Bu. Pak, ularnya adalah ular kobra. Konon memiliki ratusan jenis kobra. Bahkan di Depok, bukan cuma di kompleks. Di mana? Di Depok ditemukan ular kobra bersarang di mimbar Allahu Akbar. Nih berarti nih kobra tinggal tunggu-tunggu ini. Tak mana nih Ustadz munafik ini? Naik kau, kupato kau. Awak sudah bilang, kenapa kalian undang? Ya tunggu-tunggu nih, mana nih? Yang suka pakai sorban, putih di kepala, hadis disampaikan, Quran disampaikan, tafsirnya kocar-kacir. Siapa, Mir? Sini itu kopi itu. Waduh. Gas dulu, biar ku gas dulu. Bismillah. Ini kalau ada barang ini, ku giling kalian di majang. Allahu Akbar. Ini apalagi direkam ini. Ku giling kalian sampai jam 7 lah. Apalagi ada kopi. Bu, jangan kalian tidur. Kalian yang paling, teman saya tanya, Ustadz kalau ceramah ada nggak ISIS? Jenderal, Ustadz kalau ceramah banyak ISIS? Oh paling banyak. Di setiap momen saya ceramah, ISIS yang paling banyak. Di mana dia duduk Ustadz? Kalau nggak di samping, di belakang. Siapa mereka? Istri soleha, idaman suami. Itulah dia. Allahu Akbar. Itu
itulah dia yang duduk di samping, di belakang. Jangan main-main dengan mereka ini. Nah, baru dibilang langsung suruh berdiri. Allahu Akbar. Capek aku, Bu. Sudahlah, tak perlu lihat wajah saya, dengarlah suara saya. Ya. ISIS dibawa-bawa, teroris dibawa-bawa, radikal dibawa-bawa, ekstrim dibawa-bawa, dihubung-hubungkan dengan Islam. Yang bicara ini ular semua. Lidah bercabang semua. Kira-kira apa beda ular dengan manusia? Ustaz, ular bedanya dengan manusia apa? Ular lidahnya bercabang, manusia lidahnya cuma satu. Kalau jadi manusia, dari manusia pertama Adam jatuh karena tidak konsisten. Karena mulut Adam, ucapan Adam tidak selaras dengan perbuatan Adam. Jadi kalau ada pejabat, ada ustadz, ada kiai, nih kawan yang satu ini, ngomong sudah tidak konsisten. Tadinya tahun lalu bicara A, tahun 2020 bicara B, 2019 bicara D, tahun 2020 berbicara E. Ini ular betul, bercabang. Allah berikan sinyalemen yang kuat untuk kita pelajari tentang karakter makhluk. Oh, rupa-rupanya kehadiran ular memberikan sinyal, hei orang Indonesia, sebentar kalian lihat banyak sekali manusia lidah ular. Termasuk tuh yang kalau bicara itu sorban melintang di kepala seperti ban Vespa. Coba kau berdiri dulu, Dek. Sama nggak kalian punya sorban itu? Beda lah. Ini kan memang sorban santri. Makanya kalian bersyukur saya datang. Belajar kalian dari muda untuk jujur. Konsisten sebagai pejuang Islam. Cari muka jangan kepada orang, cari muka kepada Allah. Orang yang keluar dari mulutnya kalimat-kalimatullahi wa hadis. Berarti selaras dengan perbuatan. Jangan menyebut Quran, jangan menyebut hadis, mentalnya mental kafir. Ini membalik-balikan pola hidup binatang dengan pola hidup manusia nggak beda jauh. Makanya ahli-ahli bela diri dari Cina, apa yang dulu fight kungfu, bahkan bela diri tradisional Indonesia, silat dijadikan sebagai acuan untuk melihat jurus-jurus gerakan-gerakan yang ada pada sifat dan karakter ular. Totok, kalau tinju jab, kalau teknik kuncian, kempo, bantingan, kuncian leher, kuncian tangan, kuncian kaki, elbow, dan lain sebagainya. Jab, straight, uppercut dalam tinju, semua adalah gerakan-gerakan ular yang dipakai oleh kaum munafik. Bahkan teknik ular itu ketika dia menyerang secara ofensif kepada lawan mangsanya, ular punya satu kekuatan luar biasa. Dari jarak jauh dia memasang perangkap liur bisahnya, ya. Dari jarak jauh dia pasang perangkap liurnya untuk dia memangsai mangsanya. Itulah munafik. Suka menangkap mangsa. Bahkan strategi yang paling sejurus dengan itu adalah tak segan-segan ular membunuh lawan jenis spesies dengannya. Bahkan sesama jenis ular bisa ditelan oleh ular. Baru-baru kejadian. Bu. Assalamualaikum. Salam. Jadi ibu nggak tahu kejadian ini? Tidak. Padahal dia yang bunuh. Itu terjadi di hakim pengadilan. Bukan. Itu
Itu di samping sana yang duluan ular goda. Maaf ya. Bu, kalian yang pertama ular goda. Jadi ibu nggak tahu. Enggak, kan dia pulang kantor langsung pergi. Pulang langsung pergi. Wallahu Akbar, sekalinya kawan ini. Di masjid juga begitu. Kenapa Ji? Eksim nggak pernah sembuh-sembuh di leher. Setiap sholat garuk. Kenapa kawan? Rupa-rupanya kotak amal dimainkan. Dan tersinggung kawan, ini memang harus. Rumah tangga begitu. Ketidakjujuran antara suami istri, antara anak dan orang tua, sampai kepada masyarakat dengan pemerintah. Adil umaro, dibutuhkan keadilan pemerintah. Kalau sudah begini modelnya, bapaknya bajingan, insya Allah anak-anaknya bajingan. Ibunya munafik, insya Allah anak-anaknya munafik. Ini sudah menjadi garis hukum kausalitas dalam sikap dan karakter manusia munafik. Apa yang dicari oleh orang munafik? Orientasi hidup orang munafik tidak ada lain, materi. Agama direndahkan, kawan sedekat, orang yang mempunyai hubungan kedekatan emosional dijadikan sebagai mangsa. Ini kafir punya kerja. Kendati agama dijelek-jelekkan, Islam diinjak-injak kebenarannya, yang penting saya kenyang. Kasihan. Bahkan saya dengar juga Assalamualaikum mau diganti dengan Allahu Akbar. Kalian yang ngomong ya. Ini orang ini tidak tahu bahwa yang paling anti Pancasila itu adalah PKI. Dari zaman dulu tahun 65 Pancasila kita selamatkan karena selamat dari rongrongan PKI. Jadi yang anti Pancasila itu bukan agama. Agama-agama mendukung semua agama. Katolik, Protestan, Prosetan, Hindu, Buddha, Islam apalagi mendukung Pancasila. Yang tidak mendukung adalah Kalau sudah terjadi konflik karena persoalan Pancasila, berarti yang bertanggung jawab adalah periksa satu-satu. Betul nggak Pancasila ini? Gitu. Kita dari kecil, apalagi ayah saya itu pensiunan tentara, sebelum ke sekolah hafal dulu. Bukan dari atas ke bawah, bawa ke atas. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan, persatuan Indonesia, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketuhanan yang Maha Esa. Baru dari atas ke bawah. Tapi dalam konteks kekinian, yang perlu dihafal dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah. Kenapa? Semua ini terjadi karena ketidakadilan pemerintah. Orang kafir dibela-bela, orang munafik dipelihara. Jangan tuduh-tuduh begitu Ustaz. Bukan tuduh, ini fakta. Kemarin ada demo, apa itu? Save Babi. Mayoritas penduduk Indonesia ini beragama Islam. Saya baca di running text TV One, 78.000 babi mati di kota Medan. Komentar Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, air sungai Bengawan Solo tercemar oleh karena limbah kotoran babi. Jadi apa yang kita sanksikan dengan keputusan kebijaksanaan dalam konteks keadilan yang dimaksud? Adil artinya apa? Kekafiran itu mengancam binatang yang haram bagi umat Islam. Tidak ada tuh orang Islam demo save kambing. Tidak ada orang Islam demo save kuda.
sep sapi. Karena Islam adalah sumber keberkahan bangsa ini. Sekali lagi, umat Islam adalah sumber kebangsaan bangsa. Kok begitu, Ustaz? Begini. Setiap tahun mana yang ibu bapak lihat yang dipotong sebagai kurban? Kambing, sapi, babi, anjing, atau apa yang sekarang ribut itu? Kelelawar. Yang setiap tahun dipotong ratusan ribu jumlahnya itu adalah hewan-hewan yang dikonsumsi oleh para nabi, semua nabi. Umat Islam konsumsi kambing sampai ratusan ekor, belum lagi tiap hari puluhan ribu ekor kambing akikah. Bahkan ada jamaah yang kasih tahu sama saya, Ustadz, boleh nggak kalau tidak ada kambing kita pakai ayam? Boleh bu, tapi agama ibu agama telur. Sudah ditetapkan kambing yang dipakai akikah, anak perempuan 1 kambing, anak laki-laki 2 kambing. Nah, kambing dipotong tiap tahun, anjing tak pernah dipotong, babi jarang dipotong. Mana? Kenapa kambing, sapi, lembu tak pernah habis? Karena keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. memberikan kebaikan dalam segi hal apapun. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya Ustaz. Mungkin ada sedikit lagi Ustaz, mungkin walaupun terbesit. Ya, alhamdulillah Ustaz bersedia walaupun hanya sedikit. Kebiasaan buruk menyambung-nyambung pembicaraan pendakwah itu bukan sifat. Saya melihat keadaan ini karena begini, dari kecil tidak disiplin.
Ini watak manusia yang nanti terbiasa tumbuh besar, menganggap hal serius main-main. Saya tidak ada urusan dengan Bapak Ibu, saya berurusan dengan pertanggungjawaban pribadi saya terhadap agama ini yang sudah menyelamatkan saya. Tidak ada urusan saya dengan Bapak Ibu. Tidak ada urusan saya dengan pemerintah ini. Urusan saya dengan Allah, karena Dia memberikan saya petunjuk hidayah. Jangan main-main. Anak kecil, ini karena apa? Sudah terbiasa. Satu waktu di Jakarta, ada kiai berceramah, memberikan ilustrasi sudah tidak baik terhadap pendidikan karakter rumah tangga. Sampai ustadz dibawa-bawa, seks dan lain sebagainya. Anak kecil-kecil di pesantren begini, mendengar, menyambung-nyambung. Dalam rumah tangga saja, kalau ada sesuatu saya panggil saya, sini, jangan sampai anak dengar. Coba nonton film Eropa bule, kafir. Sudah tembak-tembakan, sudah saling bunuh dia. Begitu datang anak kecil. Tomorrow again. Kita lanjut besok. Saling berpelukan. Padahal lawan pun kartel narkoba. Dia tunda. Akhlak dan etika ini yang sementara kita bentuk. Percuma tumbuh dewasa jadi profesor. Tumbuh dewasa jadi seorang akademik. Tumbuh dewasa jadi seorang ulama. Tapi dari kecil karakternya rusak. Satu yang saya masih pegang dari kafir, disiplin, jujur mempertahankan keyakinan di atas segala-galanya. Jangan sambung-sambung. Dengar saja. Dengar. Ibarat kita berlayar, saya bawa kapal sebagai nakoda, jangan diganggu. Enjoy. Take it easy, tenang dalam geladak. Biar kami yang bawa kapal ini. Bayangkan kejahatan-kejahatan sekarang. Agama Islam, kami sebagai pendakwah, bukan pendakwah amplop. Imanuhum fi amplopihim. Kami berdakwah, memberikan kecerdasan kepada umat. Dari sekarang kita belajar. Allahu Akbar. Kalau agama sudah dibentur-benturkan, salam sudah dirobak dengan salam setan segala macam. Apalagi dibenturkan dengan Pancasila. Pancasila itu pribadi, karakter, implikasi daripada aspek realitas. Harga diri, normalisasi, kesucian berpikir, berbuat, berkata-kata, berperilaku, termasuk tadi. Ini bukan di ruang kelas SD. Dalam masjid. Yang punya wewenang penuh adalah pendakwah. Makanya Allah katakan, orang munafik itu disuruh perangi oleh Allah kepada Nabi. Perangi mereka Rasul. Jihad terhadap mereka. Bukan jihad bunuh mereka, benci mereka. Bukan. Patahkan argumen mereka. Kalahkan mereka dengan kecerdasan kita.